kita akan bahas kisah dan analisa berdiri hingga runtuhnya Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Begitu kira-kira ya. Ini emang panjang sebenarnya. Saya dari kemarin berpikir sebenarnya 4 kali pertemuan itu tidak cukup ya. Minimal mungkin 8 kali pertemuan ya, mengingat durasi masa kekhalifahan ya, Daulat Umayyah itu sendiri hampir 90 tahun ya, dengan 14 atau 15 khalifah ya, yang berkuasa ya, dengan segala capaian yang luar biasa ya, maka sesungguhnya tidak cukup mungkin untuk dituntaskan 4 kali pertemuan. Tapi ya, kalau kebanyakan juga sepertinya kasihan nih jamaahnya, pesertanya mungkin kadang bosan juga gitu ya, makanya kita penggal-penggal menjadi 4 kali pertemuan ya. Nah, pertemuan pertama ini ya kita akan bahas tentang sosok Muawiyah bin Abu Sufyan serta kisah berdirinya kerajaan ini, kalau boleh sebut al-mulk ya, ad-daulah. Demikian para ulama sejarawan sering menyebutnya dengan Daulat ya Umayyah ya, jadi kerajaan Umayyah ya. Umayyah itu leluhur dari Abu Sufyan bin Harb atau Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya. Nah, jadi kita akan bahas sosok ini pada pertemuan depan. Yang kedua kita akan bahas para penguasa Bani Umayyah. Di antaranya ada Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal, itu khalifah ke-8 Bani Umayyah ini. Dan mungkin nih kita akan ceritakan secara kronologis. Saya kebetulan pernah nulis buku judulnya Sejarah Para Khalifah ya, sejarah para khalifah dari Abu Bakar Siddiq sampai Turki Utsmani terakhir, ada 104 khalifah ya. Nah, jadi kita akan bahas pada pertemuan depan secara kronologis. Muawiyah bin Abu Sufyan, habis itu Yazid bin Muawiyah, lalu kemudian Muawiyah bin Yazid ya, lalu kemudian Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya ya, sampai kemudian khalifah terakhir Bani Umayyah ya. Nah, pertemuan yang ketiga ya, nanti kita akan bahas tentang capaian-capaian yang dilakukan oleh Daulat Umayyah ini, apa saja ya. Jadi baik di bidang keilmuan ya, baik di bidang pembangunan ya, ataupun capaian-capaian sifatnya ekspansi. Bahkan karena pada masa inilah Islam itu kemudian sampai ke Eropa, nyebrang. Kita ingat Panglima Tariq bin Ziyad, dan karena itu juga selat yang menghubungkan antara selat Maroko, Afrika Utara, dengan bagian barat Eropa ya, yang kita kenal dengan Spanyol hari ini, itu ada selat yang menghubungkan Spanyol dengan Maroko. Itu ada selat yang dikenal dengan selat Gibraltar atau Jabal Tariq ya, karena Tariq bin Ziyad lah yang membebaskan negara itu atau wilayah tersebut ya. Dan belakangan berilah kerajaan baru, daulah baru namanya Daulat Umayyah di Spanyol atau Asbania ya, yang sampai hari ini sisa-sisanya masih kita temukan di sana, di Eropa ya, di Eropa Barat. Nah, setelah itu ya, terakhir pada pertemuan terakhir kita akan bahas asbab as-suqut ya, penyebab runtuhnya kekuasaan ini, sehingga kita bisa jadikan pelajaran ya bagi kita hari ini ya, bagaimana kekuasaan yang begitu besar luar biasa itu ya, sampai ke Eropa jangkauannya bisa runtuh sedemikian rupa sebelum akhirnya digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad ya. Jika pun memungkinkan nanti kita akan teruskan ke Daulat Abbasiyah yang ada di Baghdad ya, dan ini mungkin yakin nih tidak mungkin 4 kali pertemuan ya, karena masa rentang kekuasaannya 500 tahun. Jadi Abbasiyah itu 500 tahun. Jadi luar biasa ya. Mungkin nanti kita lihat kondisi apakah kita akan anjurkan atau kemudian saya kasih clue-cluenya saja, sisanya silakan belajar sendiri ya. Oke, baik. Kita akan bahas
sosok Muawiyah bin Abu Sufyan ya, terus terang ya, saya agak akrab dengan sosok ini. Dalam artian personally ya, saya suka dengan sirah An-Nabawiyah di satu sisi ya. Nah di sisi lain ini adalah tesis saya. Jadi di program pasca sarjana dulu saya mengambil, saya sempat 2 kali kuliah pasca sarjana S2. Pertama jurusan pemikiran politik Islam, kemudian yang kedua adalah manajemen pendidikan Islam ya. Nah pada jurusan pemikiran politik Islam waktu itu saya ngajukan 2 judul tesis ya. Pertama pemikiran politik Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian yang kedua adalah konsep pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ya. Dua tema ini saya ajukan, dan yang diterima ternyata adalah tema ini ya, pemikiran politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun buku tentang Yusuf Al-Qaradawi pun akhirnya tidak diterima, karena memang harus 1 tesisnya, dan akhirnya karena bahan sudah banyak saya jadikan buku. Maka terbitlah buku judulnya Fatwa Kontroversial Yusuf Al-Qaradawi. Sudah lama terbit, 2000 berapa ya, dan sudah banyak beredar, ada hampir ya, sekitar 700 halaman tebalnya ya. Jadi mirip-mirip dengan buku yang baru terbit ya, buku yang baru terbit ini. Nah ini juga 750 halaman. Ada Fatwa Yusuf Al-Qaradawi, coba bisa diambilkan. Nah ini ya, ini jadi bukunya ya, terbit. Nah sedangkan buku Muawiyah ada nggak di situ? Muawiyah bin Abu Sufyan mesti tadi saya siapkan supaya nggak kemana-mana. Ini tesis. Jadi ini adalah tesis saya ketika menggarap program pasca sarjana dulu. Sehingga saya agak familiar nih dengan tokoh ini, Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya, tentang siapa dia ya, lalu kemudian bagaimana sejarah hidupnya, bahkan termasuk di masa jahiliyah seperti apa, kemudian apa lagi ya, saya lagi nyari bukunya di mana ya, saya sudah terbitkan ya. Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, nanti coba saya share di grup ya. Nah, termasuk juga alasan-alasan ya, atau kisah bagaimana dia menjadi penguasa di daerah Damaskus, mulai jadi gubernur ya, sampai kemudian jadi khalifah. Dan lebih dari itu sesungguhnya kita berlimpah bahan ya. Dr. Ali Muhammad As-Salabi sendiri pun menulis buku ini ya. Buku apa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini yang saya pegang versi terjemah. Versi Arabnya kayaknya mesti dicari-cari di sela-sela bukunya. Ini karena tebal gede. Jadi ini versi terjemah yang saya pegang. Muawiyah bin Abu Sufyan ya, prestasi gemilang selama 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Ini buku ini juga bisa jadikan sebagai referensi. Ini bisa 2 kilo nih ya beratnya. Jadi 1036 halaman. Ini luar biasa ya. Dr. Ali Muhammad As-Salabi ini seorang ilmuwan asal Suriah yang sangat-sangat produktif. Saya punya banyak koleksi buku-buku tentang beliau ya. Ini buku karya tentang beliau semua ya, Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Dan itu buku ilmiah. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi membacanya ya. Dia masukkan referensi yang sangat lengkap baik dalam catatan kaki ataupun dalam katalog ya, referensinya di belakang buku ya. Nah, oke, baik. Muawiyah bin Abu Sufyan ya, ini saya awali dari pada slide ini. Mungkin yang ada di grup ya, sebagian sudah terima, kalau tidak nanti saya kirimkan lagi filenya. Menguak sang kontroversi ya. Jadi tadi Ustadz Ahmad Saifillah mengatakan ini sosok kontroversial ya. Mengapa kontroversial? Pertama, dia lahir dari sosok ya, keluarga, sebenarnya bukan keluarga, ayah dan ibunya lah ya, tokoh yang sangat memerangi Islam. Kita tahu Abu Sufyan bin Harb dan ibunya Hindun binti Utbah ya. Ini 2 tokoh suami istri yang sangat memusuhi Islam ya, sejak awal berdiri atau sejak dakwah pertama di Makkah ya. Karena
ayah dari Hindun itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Ini tokoh juga yang sangat musuh Islam. Ya. Nah, ayahnya Abu Sufyan bin Harb itu pernah memimpin 2 perang di masa Nabi, yaitu perang Uhud ya, dan perang Khandaq. Nah, ini penyebab pertama mengapa tokoh ini sangat kontroversial. Yang kedua, dan ini paling penting, ya, apa itu? Sikapnya menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang kemudian menyebabkan terjadinya perang Siffin. Nah, kita pernah bahas pada kajian tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, bagaimana perang Siffin. Saya sebenarnya agak menghindari istilah perang, ya, tapi tragedi lah, ya, tragedi atau peristiwa Siffin, Waqa'at al-Siffin, sebuah tragedi perang. Tidak bisa dihindari kata perang ini, ya, konflik gitu ya, antara Muawiyah ya, yang tidak membaiat Ali bin Abi Thalib di satu sisi, ya, dan dengan pihak Khalifah yang sah Ali bin Abi Thalib. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, dan ini juga menjadi penyebab kontroversialnya, yaitu dia mengangkat putranya sendiri Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah penggantinya. Di mana hal ini tidak dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya, bahkan nah ini bantah juga, yang Ali bin Abi Thalib sempat mengangkat anaknya Hasan bin Ali, ya. Artinya apa? Paling tidak 3 alasan itu yang kemudian menyebabkan, ya, mengapa sosok Muawiyah ini di mata sebagian umat Islam, bahkan bukan hanya kalangan Syiah, itu menjadi tidak harum. Ya. Sebuah penerbit buku-buku Islam, saya nggak usah sebutkan namanya, ya, karena terkenal dan ini bagian dari kode etik lah begitu kira-kira, ya. Dia penerbit besar dan sangat konsen menerbitkan buku-buku pemikiran dan buku-buku ilmiah, khususnya yang terjemahan. Bukan terjemahan juga ada. Buku saya beberapa diterbitkan, ya. Sempat saya tanya bosnya itu, ya. Saya bilang, antum nggak terbitkan buku Muawiyah ini, Pak? Enggak, katanya. Cuma itu doang yang enggak, ya. Enggak, gitu. Jadi pokoknya dia nggak bisa jelasin aja. Pokoknya enggak, dia. Saya udah paham arahnya. Jadi banyak sekali, ya, umat Islam yang semacam entah sengaja atau tidak agak alergi dengan sosok ini. Seperti disampaikan oleh Saifullah tadi bahwa sepanjang pengetahuan saya bertemu dengan banyak tokoh dan apalah, saya belum ketemu ada orang yang menamakan anaknya dengan Muawiyah. Oke, ya. Abu Bakar banyak, yang terkenal Abu Bakar Bashir. Umar banyak, ya. Umar, Utsman, wah bejibun, ya. Kemudian Ali apalagi, ya. Tapi Muawiyah belum ketemu saya. Mungkin ada, saya yakin ada, tapi saya belum ketemu aja. Ada, saya yakin, tapi belum ketemu, ya. Artinya apa? Sekedar menyebutkan nama dan menamakan nama tersebut untuk anaknya saja, kaum muslimin itu menghindar. Bahkan saya nggak kepikir aja gitu, ya, dari dulu untuk menamakan anak yang namanya Muawiyah, yang nggak kepikir, ya. Ada teman saya yang menamakan anak-anaknya itu dengan nama-nama sahabat Nabi, ya. Anak yang tertua namanya Khalid, yang kedua namanya Salman, yang ketiga namanya Abdurrahman, yang keempat saya lupa, saya ingat yang 3 itu, ya. Ada satu anak yang perempuan yang meninggal, ya. Itu nama-nama sahabat Nabi. Saya sempat godain. Keren, saya bilang, ya, nama-nama sahabat Nabi. Saya aja yang suka sirat nabawiyah nggak kepikir menamakan anak-anak dengan nama-nama sahabat Nabi. Dia kepikir gitu. Artinya anak yang pertama itu Khalid, maka kita panggil dengan Abu Khalid, bapaknya Khalid. Disingkat dengan Abkhal, tersinggung dia, ya. Karena Abu Khalid itu dalam bahasa Arab artinya orang yang paling pelit. Bakhil, kan? Jangan disingkat, katanya. Nama saya itu Abu Khalid, bukan Abkhal. Kalau Abkhal itu orang yang pelit gitu, ya, orang yang paling pelit. Nah, anak yang kedua udah gede juga Salman, yang ketiga Abdurrahman, ya, dipanggil dengan AR. Nah, yang keempat saya lupa namanya. Itu nama-nama sahabat. Bisa sempat tanyakan, ya. Coba nama Muawiyah bin Abu Sufyan, dia nyengir aja gitu, ya. Dan sebagai tahun sampai sekarang belum, ya. Nah, ini nama ini agak apa, ya? Bukan hanya di kalangan masyarakat awam. Kalau teman-teman baca bukunya, ini boleh disebut karena ilmiah, dan cari, ya, sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam, itu tingkat sanawiyah kalau tidak salah, ya, tingkat sanawiyah
dan menceritakan tentang sejarah berdirinya Daulat Umayyah ini, itu nama Muawiyah itu jelek, gak bagus. Disebut curang, ya, licik, ya, kemudian musang berbulu domba, julukan-julukan yang tidak pantas. Sepertinya, tapi saya harus cek lagi ya. Buya Hamka pun ya, sepertinya menyebutkan apa ya, kata atau sosok Muawiyah ini juga tidak begitu bagus gitu ya. Saya belum sempat cek. Jadi dia sebut, saya sempat stabiloin ya, tandain gitu ya. Jadi ya coba saya harus cari lagi nih, saya belum sempat tandain, tapi yang jelas di buku saya itu saya tulis ya tentang beliau, artinya sisi-sisi negatif anggapan, bukan sisi negatif anggapan orang terhadap sosok ini ya. Menjadi kontroversi, mengapa? Karena di sisi lain banyak juga pujian terhadap sahabat Nabi ini. Nah, jadi sisi apa namanya, positifnya, sisi negatif dalam tanda kutip yang tadi itu, tapi banyak juga yang positif. Nanti kita akan bahas ya, ungkapan-ungkapan Rasulullah tentang beliau, jaminan masuk surga. Bayangin, jaminan masuk surga, kemudian katibul wahyi gitu ya, penulis wahyu. Kan Nabi nggak mungkin ngangkat orang bermasalah sebagai penulis wahyu ya. Atau Umar bin Khattab mengangkat beliau 20 tahun ya, menjadi 10 tahun di masa pemerintahan Umar dan 10 tahun di masa pemerintahan Utsman ya. Dia menjadi gubernur ya. 20 tahun, 4 kali pilkada itu ya. Kalau nggak disukain banyak orang dan bermasalah, dan pasti tidak akan bertahan lama. Dan Umar itu sangat ketat ya. Umar itu sangat ketat. Jadi kalau masyarakat bentrok dengan pemimpinnya, itu yang dipecat oleh Umar adalah pemimpinnya, bukan masyarakatnya disalahin. Kata Umar, saya lebih baik mengganti setiap hari pemimpin daripada saya harus mengkondisikan orang tersebut, masyarakatnya, saking ketatnya. Tapi dia tidak pernah memecat Muawiyah, arti tidak ada masalah. Ibunya adalah Hindun binti Utbah, pun orang terhormat ya. Ini sekilas saja. Ayahnya Abu Sufyan bin Harb itu sebagai seorang pedagang sukses, ahli strategi perang dan bangsawan yang segani dari kabilah Bani Umayyah. Kapan dia masuk Islam? Ya. Fikir, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Pertama, ada yang mengatakan ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini ya, dia sendiri yang mengatakan dia masuk Islam ya, Inda Amratil Qadha, tahun ke-7 Hijriah. Ini setahun kira-kira sebelum Fath Makkah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, melaksanakan umroh ya, tahun ke-6 Hijriah, tapi gagal karena dihalangi oleh kafir Quraisy, dan akhirnya beliau dan para sahabat tidak jadi umroh ya. Kesepakatan umroh tahun depan, tahun ke-7, maka berangkatlah Rasulullah dan kaum muslimin melaksanakan umrah pada tahun ke-7 tersebut, dan umrah itu sebenarnya umrah qadha. Nah, pada saat itulah Muawiyah bin Abu Sufyan ini lahir ya. Masuk Islam. Dia lahir 5 tahun sebelum bi'tsah. Ya, lahir 5 tahun sebelum kenabian. Ada yang mengatakan 7 tahun dan ada juga mengatakan 13 tahun. Tapi pendapat pertama lebih masyhur. Ya, ini diambil dari kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Jadi dia lahir 5 tahun sebelum bi'tsah. Artinya ketika Nabi dapat wahyu, dia usianya baru 5 tahun. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib waktu itu usianya sudah 8 tahun. Jadi sepantaran lah kalau bahasa Melayunya itu, seusia ya dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya kalau kurang dari 10 tahun perbedaan itu masih dianggap seusia. Dan dia karena masih kecil gitu ya, dia tidak banyak terlibat perang melawan Rasulullah SAW ya, terutama ketika perang Badar misalnya ya, karena masih kecil. Dan tidak banyak riwayat yang menjelaskan kesertaannya bersama dengan kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah SAW. Nggak banyak ya. Kan beda dengan Khalid misalnya, atau kemudian Amr bin As, itu kan jelas. Tapi kalau Muawiyah ini enggak ya. Dan ketika dia masuk Islam, minakumullah, bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya, dia pun segera ikut bergabung dengan Rasulullah dalam pasukan kaum muslimin ya,
terutama dalam perang Hunain dan perang Tabuk. Nah, makanya Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya, ya Syekh, kata muridnya, ya, seseorang, manakah yang lebih utama, ya, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abu Sufyan? Ya, Umar bin Abdul Aziz kita kenal, disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima, saking adilnya dan saking zuhud dan sederhana hidupnya, ya, seorang negarawan yang 2 tahun setengah memimpin tapi sudah membawa kemaslahatan yang banyak bagi umat. Ya, Umar bin Abdul Aziz masih keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata mereka, manakah yang lebih afdal, ya, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abu Sufyan? Kata Abdullah bin Mubarak, ulama terkenal ini, kata dia apa? Wallahi demi Allah, ya, la turabu, ya, fi anfi Muawiyah, fi ma ma'na al-kalimatnya, kira-kira maknanya, sungguh turab, apa namanya, debu di hidungnya Muawiyah. Itu bahasa Sundanya itu upil, ya. Jadi upilnya Muawiyah itu jauh lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? 2 hal. Pertama, sebegitu luar biasanya Umar bin Abdul Aziz, tapi dia tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah bermakmuman di belakang beliau, apalagi ikut perang bersama Rasulullah. Tapi Muawiyah bin Abu Sufyan, ketika Nabi mengucapkan dalam salatnya Sami Allahu liman hamidah, maka bersama dengan kaum muslimin yang lain, Muawiyah mengatakan Rabbana lakal hamd. Artinya dia salat bersama Nabi. Yang kedua, dia ikut perang bersama Rasulullah, terutama dalam perang Hunain dan perang Tabuk, 2 perang terakhir yang dilakukan atau terjadi di masa Rasulullah. Ya. Selepas Nabi meninggal, dia membaiat Abu Bakar Siddiq dan menjadi tentara Islam, ikut serta karena dia juga sebagai seorang ahli strategi perang, ya, di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, baik membasmi orang-orang murtad, pernah kita bahas pada kisah Abu Bakar Siddiq, nanti silakan cek lagi videonya, ya, untuk menaklukkan sebagian wilayah Syam, sampai kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal dunia ketika terjadi berlangsungnya perang Yarmuk, pernah kita bahas. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, nakumullah, puncaknya Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan ini menjadi gubernur Syam. Sebagai tambahan, Syam waktu itu adalah wilayah paling luas, ya, dalam kekuasaan Islam. Hari ini wilayah Syam itu meliputi 4 negara. Wilayah negara Palestina, kemudian yang kedua adalah negara Yordania, lalu negara Lebanon dan negara Suriah. 4 negara. Dulu satu kegubernuran, satu provinsi. Nah, gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa lama? Hampir 10 tahun atau 9 tahun lebih dikit lah. Dia menjadi gubernur Syam dan tidak pernah dipecat oleh Umar. Padahal di tempat lain seperti Basra, Kufa, atau kemudian Bahrain itu berulang kali, ya, digonta-ganti aja tuh gubernurnya, pemimpin kepala daerah. Tapi dia nggak pernah tuh. Dari awal diangkat sampai Umar meninggal, Muawiyah itu tetap. Ya, artinya dia nggak ada masalah. Ya. Secara standar, pertama standar kesalehan, artinya Umar tidak mungkin mengangkat seorang sebagai kepala daerah kalau dia tukang mabok, tukang judi misalnya, tukang tipu, yang nggak mungkin. Ya, Umar itu ketat sekali. Yang kedua, dari aspek proporsionalitas, ya, orang yang sangat profesional dalam bekerja. 2 cermin ini yang menjadi sorotan Umar, ya, ketika dia mengangkat seseorang menjadi khalifah. Pertama, kesalehannya, jangan melanggar syariat, melanggar pecat. Yang kedua, ya, profesional. Walaupun dia soleh, tapi kalau nggak profesional, dia nggak profesional, dipecat oleh Umar. Nah, ada beberapa sahabat Nabi yang dianggap tidak profesional, maka diberhentikan walaupun dia soleh. Nah, Muawiyah ini enggak, tetap dipertahankan. Ada kejadian nggak lucu sih, maksud saya unik, ya. Suatu saat Umar datang nih ke Muawiyah, saya ceritakan dalam buku saya. Dia datang ke Syam, disambut oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini, ya, dengan
kalau bahasa kita hari ini ya, kendaraan mewah ya. Kalau dulu kan kuda yang besar, tinggi, gede ya, dengan pakaian juga mewah. Begitu Umar melihat kondisi Muawiyah itu, dia menghindar, tidak mau ketemu Muawiyah. Kata Amr bin As, atau ada yang mengatakan Abu Musa al-Asy'ari, ya Umar, ya Khalifah, itu gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, pengen ketemu dia. Kata Umar, selagi dia berpakaian mentereng, mewah seperti itu, saya tidak akan menemui dia, kata Umar bin Khattab. Maka turunlah Muawiyah bin Abi Sufyan ini ya, terengah-engah, dia mengejar Umar bin Khattab. Kita tahu badannya Muawiyah itu kan gendut gitu ya, gendut. Apa namanya ya, gemuk ya, dia mengejar Umar, dan akhirnya Umar berhenti. Kata Umar, saya sebenarnya tidak ingin menemuimu, kata Umar bin Khattab, dengan pakaian mewah seperti ini boros dan seterusnya. Apa kemudian kata Muawiyah? Ini alasan yang luar biasa, ya Umar, ya Khalifah, untuk Anda ketahui, atau sebagaimana Anda ketahui, saya ini adalah pemimpin atau kepala daerah yang paling jauh dari pusat kekuasaan Islam, dari Madinah, paling jauh, pojok paling atas daerah Damaskus, Suriah, paling atas. Yang kedua, saya ini katanya kepala daerah yang paling dekat dengan pusat kekuasaan musuh di ya, Konstantinopel, itu tinggal nyebrang doang gitu ya. Jadi saya harus punya kewibawaan, ya, punya izzah di hadapan musuh tersebut. Kalau enggak, kita akan dilecehkan. Apa kata Umar? Ya, kalau bahasa Betawinya itu ya, bahasa Betawinya, terserah lu deh katanya ya, gara-gara begitu ya. Jadi terserah, saya tidak melarangmu, kata Umar, dan tidak juga menyuruhmu, dan tetap dipertahankan oleh Umar bin Khattab ya. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Muawiyah ini ya, kembali dikukuhkan oleh Utsman bin Affan sebagai gubernur Syam. Di tengah yang lain banyak diberhentikan, digantikan, bahkan Amr bin As, gubernur Mesir di masa pemerintahan Umar, pun diberhentikan oleh Utsman, tapi dia enggak. Ya, tetap dipertahankan sampai kemudian dia Utsman bin Affan ini meninggal dunia ya, meninggal dunia di tahun ke-35 Hijriah. Nah, menjadi gubernur hampir 20 tahun ya, 9 tahun di masa Umar, dan sekitar 11 atau 12 tahun di masa kekhalifahan Utsman. Jadi kalau total kan bisa 21 tahun namanya sebagai gubernur. Ya, nanti setelah itu dia menjadi khalifah, menjadi raja yang menaungi seluruh kekuasaan kaum muslimin ya, itu juga hampir 20 tahun namanya. Nah, perseteruannya dengan Ali bin Abi Thalib, saya kira saya tidak akan bicara detail ya, karena sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebagai penekanan ya, benih fitnah pada masa kekhalifahan Utsman itu yang menjadi penyebabnya ya. Jadi saya ingin tegaskan ya, kalau fitnah ya sudah menyebar, itu luar biasa, bahaya luar biasa ya. Kalau fitnah sudah menyebar, itu luar biasa. Bahkan belakangan atau saat-saat ini kan kita kembali dihebohkan oleh bom ya, di mana, Makassar, Sulawesi ya. Nah, itu kalau udah fitnah udah ya. Makanya kita nggak boleh saling tuduh gitu kan ya, itu adalah perbuatan oknum ya. Jadi jangan bawa-bawa lembaga, mestinya nggak boleh gitu ya. Itu oknum, siapapun ya akan mengutuk perbuatan tersebut. Maka di Facebook saya terakhir saya sampaikan bahwa ngebom ya sembarangan itu adalah perbuatan jahat, nggak ada, Islam tidak pernah membenarkan ya. Tapi yang lebih jahat lagi adalah memfitnah orang gitu ya, yang melakukan hal itu padahal dia tidak ada hubungan apa-apa. Nah, jadi kalau fitnah sudah menyebar di kalangan masyarakat, itu luar biasa. Kebenaran bisa dianggap kebatilan, dan sebaliknya kebatilan bisa dianggap kebenaran. Maka dalam kondisi seperti sekarang ya, kita dianjurkan banyak-banyak baca doa. Di antara adalah Rabbana atau Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang mana benar itu benar dan yang mana salah itu salah. Ya, yang mana benar, berikan kemampuan kepada kami agar bisa mengikutinya, dan yang mana salah, berikanlah kami upaya agar bisa ya menjauhinya ya. Ini fitnah yang terjadi di masa Utsman bin Affan, yang akhirnya berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman setelah rumah beliau dikepung ya. Utsman bin Affan wafat pada subuh Jumat 8 Zulhijjah di usia sekitar 82 tahun ya.
ketika menunggu waktu subuh dini hari dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran, husnul khatimah, dan meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Para sahabat pun akhirnya sepakat secara mayoritas dan aklamasi ya, untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, disinilah kemudian muncul tuntutan-tuntutan ya, bukan hanya dari Muawiyah, bahkan pendahulunya misalnya Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian Az-Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, 3 sahabat utama Rasul ini pun ya, termasuk orang yang menuntut Ali bin Abi Thalib agar mengadili orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman. Cuman masalahnya kan tidak sederhana itu. Ali bin Abi Thalib mewarisi kekisruhan dan fitnah yang sedang berlangsung pada saat itu. Ini memang dilema yang luar biasa ya, Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya ya terjadilah beberapa tragedi. Pertama tragedi Jamal ya, di mana Ibunda Aisyah, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang memimpin kerumunan massa dari Basra bergerak menuju ke Madinah, dan di Kufah akhirnya mereka ketemu dan terjadi perang Jamal. Ya. Kemudian tragedi yang kedua, pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang berangkat dari Damaskus, Suriah, ya, dan menuju ke Madinah, ketemulah mereka di lembah Siffin di daerah Irak. Ya, hari ini, dan meletuslah waqa'at al-Siffin. Ya. Nah, di sini kita mendapatkan penegasan bahwa begitu bahaya fitnah, dan berujung pada wafatnya atau syahidnya Ali bin Abi Thalib. Pada kisah Ali bin Abi Thalib kita pernah ceritakan bagaimana orang-orang Khawarij yang tadinya berpihak kepada Ali lalu kemudian keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan merencanakan untuk membunuh 3 orang ya, secara bersamaan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As. Ya, yang pertama datang ke Mesir untuk membunuh Amr bin As, ya, tapi gagal karena Amr bin As sakit waktu itu dan tidak pergi ke masjid. Ya. Kemudian yang kedua datang ke Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Muljam namanya, dan berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib ketika dia berangkat dari masjid menuju ke Masjid Kufah. Adapun ya, Khawarij yang ketiga yang ingin membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat itu ya, yang pergi ke Damaskus, Suriah, dia gagal. Ya, dia sempat melukai tubuh Muawiyah bin Abu Sufyan ya, tapi akhirnya berhasil diselamatkan. Muawiyah selamat dari makar orang-orang Khawarij ini ya. Begitu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia ya, maka Ali sempat berpesan agar yang menjadi khalifah setelahnya Hasan bin Ali, dan terjadilah baiat. Namun karena kondisi terus tidak stabil, ini jalan yang sangat baik yang sudah diprediksi oleh Nabi sebelumnya, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini akhirnya meletakkan jabatannya dan memberikan kekhalifahan secara legal, secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan nyaris tidak ada yang menyangkal ya, peristiwa ini, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan Nabi juga pernah menyebutkan bahwa cucu saya ini, kata Rasul, akan menyatukan 2 umat yang sedang bertikai, atau 2 fi'ah, 2 kelompok yang sedang bertikai, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib yang sah khalifah, kemudian dengan Muawiyah bin Sufyan. Ya, maka resmilah, lalu kemudian clear ya, hampir semua para sahabat menyetujui dan tidak ada masalah. Maka mulailah Muawiyah bin Abi Sufyan ini ya membangun daulah ya, yang kemudian dipindahkan ke Damaskus ya, dan nyaris tanpa harap. Kalaupun ada, dia bisa menyelesaikan dengan sangat indah, memadukan kemampuan militernya dan kemampuan politiknya. Bahkan pada masa inilah kemudian dia melakukan ekspansi besar-besaran, dan Buya Hamka sendiri ya, dalam kitabnya Sejarah Umat Islam sendiri menyebutkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan itu ya pernah ya 2 kali mengirimkan utusan ke Indonesia. Ya, ada nggak di sini ya? Ini saya bacakan ya. Janganlah ragu bahwa ke-35 buah kapal itu adalah Arab. Meskipun dalam catatan Ferran yang disalin Profesor Skrik, disebut kapal Persia.
Karena pada tahun 707 Masehi, 717 Masehi, kekuasaan Arab lah, atau lebih tepat kekuasaan Islam yang telah meliputi tanah Iran. Zaman itu ialah masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Oh, bukan ini sih. Mana ya? Sebentar. Ini udah lipatkan saya, tapi ternyata bukan ya. Jadi intinya sudah saya lipatin ya. Muawiyah bin Abu Sufyan ini pernah mengirimkan dua kali utusan ya, dan sampai ke Nusantara. Nah, jadi perluasan demi rupa. Dan karena itu dialah ya pemimpin Islam yang pertama kali menggagas angkatan laut bersenjata, dan disebutkan oleh Rasulullah. Nanti kita akan lihat hadis-hadisnya ya. Dia terus memerintah ya, nanti prestasi coba kita akan lihat ya, kita pisahkan filenya, sampai kemudian beliau wafat di tahun 60 Hijriah. Mulai memerintah tahun 41 sampai 60 Hijriah. Jadi berapa tahun itu? Hampir 20 tahun, 19 tahun. Dan ya, dia pun mewariskan kekuasaan kepada keturunannya. Nah, ini masalahnya ya. Baik. Kita teruskan ya. Di belakang nanti saya terakhir nanti ada beberapa analisa tentang sosok Muawiyah. Saya harus lihat jam juga ini ya. Jangan sampai kemalaman ya. Dia wafat dan mewariskan ya sistem kerajaan. Ya. Jadi kalau pada 4 khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu sistemnya bukan sistem monarki gitu ya. Karena begitu Nabi wafat, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, dan itu tidak ada hubungan. Rasulullah dari kabilah Bani Hashim, Abu Bakar dari kabilah Bani Taimi, nggak ada hubungan darah ya. Abu Bakar wafat digantikan Umar, nggak ada hubungan. Umar itu bukan siapa-siapanya Abu Bakar, karena keduanya berbeda suku. Abu Bakar kabilah Bani Taimi, Umar dari kabilah Bani Adi, nggak ada hubungan. Umar meninggal digantikan Utsman pun nggak ada hubungan ya, karena Utsman itu dari kabilah Bani Umayyah yang saudara dengan Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Nah, Ali pun dari kabilah Bani Hashim. Nah, tetapi Muawiyah tidak, dia mengubah ya sistem yang tadi itu dengan kerajaan. Ya, karena sejak itu ketika dia meninggal digantikan oleh anaknya. Ketika anaknya meninggal digantikan oleh anaknya lagi, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya. Semuanya tidak keluar dari jalur nasab Umayyah, dari kabilah Bani Umayyah. Makanya daulat disebut dengan Daulat Umayyah. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu salah? Ya, apakah sistem kerajaan yang tadi itu terlarang? Ya, jawabannya dua. Pertama, tidak ada aturan baku dalam pergantian pemimpin dalam syariat Islam. Ya, buktinya dalam bentangan sejarah kita ketemu dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya dengan sistem kerajaan. Dan Allah menyebut Daud itu raja, Sulaiman itu al-malik gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dalam sistem kerajaan itu. Tidak. Bahkan hari ini saya kira beberapa negara masih menggunakan sistem kerajaan. Arab Saudi, mana lagi, Belanda ya, kemudian Inggris ya. Juga beberapa negara yang lain, Brunei, nggak tahu Brunei apa kabar ya. Dan boleh ya, di Nusantara ini Nusantara Indonesia dulu itu sistem kerajaan. Jadi itu suatu hal yang biasa. Dan dalam Islam nggak ada hadis yang melarang itu, nggak ada. Kan yang penting ya rajanya itu kan adil gitu, itu aja tuh. Pilih mana, raja yang adil atau presiden yang zalim gitu ya. Kan bukan sistemnya, yang sistem pemilihannya itu yang penting ya. Tapi bagaimana setelah itu terwujud kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan dalam sebuah tatanan masyarakat ya. Nah, kemudian berikutnya dia mengangkat putranya. Ya, apa alasannya? Saya kutipkan dari buku Dr. Ali Muhammad As-Salabi ya, bahwa ada 3 alasan Muawiyah bin Abu Sufyan ini mengangkat putranya Yazid. Pertama, ini istihad dia. Kita boleh setuju atau enggak? Namanya juga istihad. Untuk menjaga keutuhan umat. Ya. Dia khawatir kalau tampuk kepemimpinan dilepas, maka akan terjadi kekisruhan. Ya. Jadi
dia sudah membangun kekuasaan Islam, peradaban Islam begitu rupa. Nah, dia khawatir kalau dia meninggal dunia, lalu di free, bebas gitu kan, artinya siapapun bisa jadi khalifah dan terjadilah mekanisme yang entah bagaimana. Nah, dia khawatir keutuhan Islam akan tercapek-capek lagi dan akan terberai lagi, dan maka dia beristihad ya supaya orang nggak berantem gitu ya, maka anaknya yang jadi khalifah. Ini istihad dia. Ya, bisa benar bisa salah, namanya juga istihad. Kita tidak bisa membuktikan emang ya, karena emang ya nggak bisa, orang dia nggak milih itu. Artinya kalau dilepaskan apakah pasti juga tercerai-berai umat Islam, kan belum tentu juga, tapi nggak bisa dibuktikan ya. Mohon maaf, kita mungkin bisa berbeda, tapi ini analisa saya ya. Salah satu sisi positif dari sistem kerajaan itu mengurangi resiko konflik antar masyarakat, ya kan? Jadi yang berantem ya yang anak-anak raja itu aja ya. Kalau sistem presiden seperti sekarang kan siapapun berhak jadi presiden gitu ya. Jadi orang berpikir gitu kan bisa jadi presiden. Tapi kalau sistem kerajaan kan enggak. Jadi orang berlomba-lomba ke yang lain aja. Enggak ada yang berlomba-lomba jadi pemimpin ya. Nah, itu sisi positifnya ya. Jadi dan biaya pergantian pemimpin juga nggak akan mahal, nggak akan sampai triliunan ya, karena setelah itu akan digantikan oleh cucu, anak atau cucu atau saudaranya ya. Yang kedua ya, tajamnya tensi fanatisme kesukuan pada waktu itu. Ini khawatir memicu peperangan antar saudara, apalagi wilayah Syam yang fanatik kesukuan terhadap Muawiyah itu sangat-sangat luar biasa. Penduduk Syam itu apa kata Muawiyah? Bayang nggak ya kalau kemudian kekhalifahan itu beralih ke tangan orang lain. Ini alasan dia. Yang ketiga adalah tentu saja kecintaan Muawiyah terhadap anaknya. Kasarnya dia pernah ngomong gini, saat ini ketika dia meninggal dunia atau jelang meninggal dunia, kita perhatikan nyaris tidak ada lagi sahabat senior yang hidup. Artinya yang ada itu adalah anak-anak para sahabat yang mungkin mereka juga sahabat Nabi tapi junior ya, misalnya Hasan ya, Hussein ya, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, atau kemudian siapa lagi, Abdullah bin Omar. Ini kan sahabat-sahabat yang pernah bertemu dengan Rasul, tapi bukan kibar sahabat, bukan sahabat senior, tapi anak-anak para sahabat. Seperti Abdullah bin Umar kan anaknya Umar, atau kemudian Abdullah bin Abbas anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Kata dia sekarang itu begitu. Nah, daripada saya milih orang lain kan sama aja, daripada saya milih anak sahabat Nabi, saya juga bisa milih anak saya gitu kan. Ini emang agak egois. Tapi ini bagian dari ijtihad dari seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Alhamdulillah, ini saya dahulukan sebelum nanti kita bicara tentang sedikit wajah politik Muawiyah. Pertama ya, kita harus menyikapi para sahabat Nabi itu dengan sikap yang adil. Karena para sahabat Nabi itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang awal-awal masuk Islam. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka, ya, termasuk Muawiyah, biisanin dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wardu'an, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, wa a'adalahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, kita dilarang memaki para sahabat, siapapun dia, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban ma adraka mudda ahadihim walau nasifa. Kata Rasul, jangan kalian maki sahabatku, nggak boleh, siapapun dia ya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak ya, mithla uhudi dhahaban, sebesar gunung Uhud berupa emas jadi infaknya gede banget ya, ma adraka mudda ahadihim wala nasifa, kalian tidak akan bisa mendapatkan menyamai infak para sahabat Nabi itu, salah seorang dari mereka, walaupun mereka infaknya cuma 1 mud. Jadi sahabat Nabi infak 1 mud gitu kan, kita infaknya sak gunung Uhud, itu nggak akan bisa.
Ya, mereka lebih utama. Wa an Ibnu Abbasin qala Rasul sallallahu baginda Rasul bersabda, man saba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikah wan nas ajma'in. Siapa yang memaki sahabat-sahabatku, kata Rasul, maka dia laknatullah, ya, maka dia mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat serta manusia semuanya, ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Uja'a rajulun ila Abdullah bin Mubarak, seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Mubarak, wa sa'ala, dan bertanya, Muawiyatu afdala au Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, manakah yang lebih utama, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Faqal, dia berkata, ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, la turabu fi mankhari Muawiyata ma'a Rasulillah SAW khairun wa afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Sungguh turab, debu, fi mankhari Muawiyah, di dalam lubang hidungnya Muawiyah jauh lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, ini, ya, sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu jaishin min ummati yaghzunal bahr qad aujabu, ya. Pasukan pertama dari umatku yang berperang mengarungi lautan, dan itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Tidak ada yang lain, sebelumnya nggak ada. Qad aujabu, maka mereka dijamin, dipastikan masuk surga, ya. Yang berikutnya, para sahabat Nabi juga mengatakan, misalnya Sa'ad bin Waqqas, tak pernah saya melihat seorang yang lebih pandai memutuskan hukum selepas Utsman daripada tuan pintu ini, maksudnya Muawiyah, ya. Dan cukuplah Umar melantiknya sebagai gubernur dan tidak pernah memecatnya sampai kemudian diteruskan di masa pemerintahan Utsman, ya. Termasuk orang yang faqih dalam urusan agama. Allahumma, kata Rasulullah berdoa, ya. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang memberikan petunjuk, hadiyah mahdiyah, ya. Jadi ini doa Rasulullah, ya, untuk Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai orang yang memberikan petunjuk, hadiyah mahdiyah. Seorang mengadu kepada Abdullah bin Abbas bahwa Muawiyah melaksanakan salat witir dengan hanya 1 rakaat. Biarkan, semuanya dia seorang yang faqih, ya. Jadi ada riwayat bahwa Muawiyah ini, jamaah, dia melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Mengapa? Nah, ya, karena dia tidak, jadi karena keburu sudah mau waktu subuh gitu, ya. Sementara dia telat, saking tidak mau absen semalam pun dari sholat witir, 1 rakaat dikerjain. Jadi itu alasannya. Makanya kita kalau baca sejarah itu harus utuh, ya. Jangan sholat witir 1 rakaat tapi bangun jam 2, ya salah, orang masih banyak waktunya. Ya. Jadi Muawiyah itu melakukan hal itu karena dia waktunya mepet gitu, ya. Maka dia cuma 1 rakaat. Kan kita biasanya minimal 3, ya. Muawiyah meriwayatkan dari Rasul sebanyak 163 hadis, dan beberapa sahabat meriwayatkan hadis darinya, antara lain Abdullah bin Abbas, Abdullah Umar, dan juga para tabi'in yang lainnya. Artinya mereka menerima riwayat dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, idza ra'aita rajulan yadhkuru ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisu'in fattamuhu 'ala al-Islam. Ya. Siapa yang melihat seorang laki-laki menyebut keburukan seorang sahabat Nabi, maka berarti dia telah, ya, berbuat terhadap Islam, mencelakai Islam, ya, buat tuduhan yang buruk terhadap Islam. Wa qala rahimahullah, la yajuzu li ahadin an yadhkura sya'an min masawihim wa la yut'inu ala ahadin minhum bi'aibin wa la naqsin, faman fa'ala dzalika faqad wajaba 'ala sultan ta'dibahu wa uqubatahu, laisa lahu an ya'fu anhu bal yu'aqibahu wa yastatibuhu, ya, fa in taba qabil minhu wa in sabata 'ada 'alaihi al-uquba wa khalladahu al-habsa hatta yamuta aw yuraji'a. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebutkan keburukan seorang sahabat Nabi, tidak menuduhnya, tidak menyebutkan aibnya dan kekurangannya. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan hal itu, maka pemerintah wajib menghukumnya, memberikan sanksi.
dan memaksanya untuk minta maaf, bertaubat, gitu kan? Kalau taubat diterima, kalau tidak, maka tetap mendapatkan sanksi, ya. Wa khalladahul habs, bahkan dikurung lamanya ya. Jadi dimasukkan ke penjara hatta yamuta, sampai dia meninggal, atau yuraji', atau kembali kepada pendapatnya awal, atau bertaubat dari pendapatnya, ya. Jadi waqala at-Tahawi, Imam at-Tahawi mengatakan, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nufritu fi hubbil ahad minhum wa la tabarra min ahad minhum wa nubghidu man yubghiduhum bi ghairil haqqi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Jadi kita Imam Tahawi, kita mencintai para sahabat Nabi itu termasuk Muawiyah, dan tidak juga berlebihan. Ya, jadi tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Jadi mencintai ya, tapi tidak sampai lebih dari itu, sebagaimana lakukan orang-orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib. Walan tabarra min ahad minhum, dan tidak berlepas diri dari salah seorang dari mereka, dan wa nubghidu man yubghiduhum, kita membenci orang yang membenci mereka, wa bi ghairil haqq, ya, dengan tanpa kebenaran, dan wala nadhkuruhum illa bihaq, dan tidak menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan, ya, dan mencintai mereka itu bagian dari agama, bagian dari iman, dan bagian dari ihsan. Wa bughduhum, dan membenci para sahabat Nabi itu kufrun, bagian dari kekufuran, wa nifaqun, dan kenifakan serta tughyan, melampaui batas, ya. Bagian terakhir, wajah politik Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, beberapa karakter beliau, ya. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan ini jamaah sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Dia sangat care, apalagi dari keturunan orang kaya, bapaknya Abu Sufyan bin Harb. Dan hari ini teori seperti ini penting. Bahkan ada kalimat, kalau Anda pengen kekal, ya, pengen dipilih terus, ya, dalam sebuah jabatan, ya, salah satu yang harus aku adalah peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, ini teorinya, ya. Maka mohon maaf dengan segala kekurangan, ya, dengan segala catatan Orde Baru Pak Soeharto, tapi salah satu hal yang disukai dari beliau itu, dia memikirkan ini nih, ya, memikirkan kesejahteraan rakyat. Ya, kalau korupsi bla bla itu sih catatan hitam lah, gitu, ya. Nah, Umar bin Khattab itu juga demikian. Poin ini penting, dan bagian inilah yang paling penting dari seorang pemimpin. Maka dalam teori kepemimpinan itu, tugas pertama seorang pemimpin itu adalah dia harus menjamin orang-orang yang dipimpinnya itu tidak kelaparan dalam strata tingkatan apapun. Kalau Anda seorang suami, ya, maka Anda harus menjamin istri dan anak-anak itu nggak kelaparan, karena Anda seorang pemimpin. Kalau Anda seorang RT misalnya, maka Anda harus menjamin, ya, orang-orang yang berada di RT tersebut, ya, dijamin tidak ada yang kelaparan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Ada Pak RT di sini, pastikan di RT-nya minimal, ya, tidak ada yang kelaparan, ya. Dan RW juga demikian. Kalau Anda seorang presiden juga demikian, pastikan. Dan Muawiyah, ia sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat, dan ia selalu memikirkan kebutuhan rakyat. Jangan sampai ada yang kekurangan. Yang kedua, tegas terhadap musuh politik yang membahayakan. Ini yang membuatnya agak otoriter. Ia berprinsip lebih baik membunuh satu orang daripada gara-gara satu orang itu, ya, terjadi perang yang menyebabkan turun ribuan orang. Ini masuk akal banget, ya. Jadi lebih baik, jadi kalau ada yang membahayakan dirinya, gitu kan, diselesaikan. Bila perlu, ya diberesin. Ya, jadi bahasanya lebih baik saya membunuh dia satu orang, gitu kan, daripada kalau membiarkan dia akan terjadi perang dan akan menyebabkan ribuan orang terbunuh. Ini logis banget, ya. Kadangkala ia membungkam musuh dengan cara yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini emang agak kasar, ya. Dia tahu-tahu udah baik dengan caranya atau baik dengan cara ekstrim, gitu kan, entah dibunuh atau disingkirkan atau dengan cara apa, ya, atau dengan cara-cara yang lunak. Gini, pernah ada seorang tokoh, saya lupa namanya, dia dikenal sangat vokal.
sering memaki-maki Muawiyah, menjelek-jelekan Muawiyah, baik di forum-forum majelis ta'lim atau mungkin khutbah-khutbah. Dan ada yang laporan, si fulan, ya Muawiyah itu rajin banget gitu ya, menjelek-jelekan jadi dia gitu ya, Muawiyah. Nah, apa lakukan Muawiyah? Dia kirim utusan untuk memanggil orang itu ke istananya. Maka ya datanglah orang tersebut ke istananya, diajak masuk ke dalam kamar khusus gitu kan, berdua saja. Nah, periwayat hadis itu menjelaskan, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan mengajak orang tersebut ke kamarnya, kamar pribadi, hanya mereka berdua, tidak ada siapa-siapa. Dan kata periwayat hadis itu, saya nggak tahu mereka ngomongin apa. Yang jelas begitu keluar dari kamar tersebut, Muawiyah bin Abi Sufyan dan orang ini yang selama ini memaki-makinya itu jabatan tangan, berpelukan, ketawa, bubar, selesai. Dan sejak saat itu tidak ada satupun kata makian terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi nggak tahu Muawiyah ngomong apa gitu ya. Jadi dirangkul, orang yang memusuhi itu dirangkul dan diajak bicara, maunya apa gitu kan. Maka pernah saya tulis di majalah saya dulu ketika masih aktif sebagai wartawan, menghadapi orang yang kita tuduh sebagai teroris bla bla itu ya, ajak aja panggil. Dia pengen apa? Jangan-jangan dia nggak punya kerjaan, kita kasih kerjaan. Dia pengen menegakkan syariat Islam, ayo. Gimana caranya, kita ngobrol. Ya. Atau jangan-jangan dia pengen mendirikan pesantren, kita bikinin gitu ya. Daripada ngeracokin. Nah, jadi nggak asal door di tempat gitu kan, dan tidak menyelesaikan masalah. Malah teman-temannya semakin panas dan akan menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah gitu ya. Nah, dia tidak, selalu ya menghindari risiko yang bisa mengancam dirinya. Ini penting. Jadi dia tidak mau gambling. Jadi kalau menurut dia akan membahayakan, ya nggak usah. Ya, termasuk ketika dia pernah ditantang oleh Ali bin Abi Thalib untuk duel 1 lawan 1 dan bisa memperkirakan dia akan kalah, dia nggak mau. Orang jelas kalah kok, ngapain gitu ya? Dia nggak mau berisiko gitu ya. Walaupun ini semi tidak gentleman gitu ya, tapi dia nggak mau. Orang ngapain gitu kan, orang udah jelas kalah ya, dia tidak akan mungkin melawan kekuatan fisik Ali bin Abi Thalib yang terkenal itu, maka dia nggak mau ya. Selalu menjaga kesehatan dan fisiknya, sehingga walaupun badannya besar, tinggi, gendut gitu ya, tapi dia sehat ya, sampai kemudian meninggal dunia pada usia yang di atas 80 tahun. Kemudian sentralisasi kekuasaan dan tidak membiarkan sebuah wilayah pun dalam bahaya. Ini kekuatan yang luar biasa. Leadership Muawiyah itu sangat-sangat luar biasa ya. Maka dalam kekuasaannya, wilayah Mesir yang besar itu dan wilayah Hijaz, Makkah dan Madinah tetap berada dalam pemantauan yang sangat ketat. Ya, jangan sampai dua wilayah ini melepaskan diri. Ya. Kemudian yang berikutnya, punya visi dan misi yang jelas. Ya, dari awal dia sudah punya visi ya, target untuk menegakkan daulah Islamiyah dan kemudian mulai menggerogoti, menghancurkan Romawi. Fokus pada pemberdayaan etnis Arab, ini yang membedakannya dengan Daulat Abbasiyah. Kalau Abbasiyah itu dia agak cair, juga banyak merekrut orang-orang non-Arab. Tapi kalau pemerintahan Muawiyah ini ya, banyak memaksimalkan orang-orang Arab, mampu menghemat kekuatan. Jadi dalam peperangan lebih banyak menggunakan otak daripada otot. Jadi dia tidak boros asal kirim pasukan nih ya. Kalau bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, maka dikirim 1 orang. Ngapain kirim banyak-banyak? Ya. Jadi dia bisa memanage negara dengan demikian rupa sampai kemudian bertahan ya, sampai dia meninggal dunia di tahun 60 Hijriah. 9:15 menit. Kita ada waktu 15-20 menit untuk memperdalam tema ini. Alhamdulillah, silakan. Jika ada pertanyaan atau hal lainnya yang terkait dengan tema kita hari ini, saya serahkan kepada Ustaz Ahmad Sifila untuk memimpin diskusi kita. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang lain mau sambil ngopi silakan. Nah itu. Saatnya kita sesi sharing dan diskusi. Seperti biasa sudah tersedia room chat dari Zoom meeting dan juga bisa mengaktifkan audio untuk berinteraksi atau bertanya langsung pada Ustaz, dipersilakan. Alhamdulillah nih sudah ada nih Ustaz, dari Pak Yogi. Kayaknya udah disiapin banget ini, udah lengkap kata-katanya. Yang pertama, tanpa mengurangi penghormatan kepada para sahabat, Ustadz, bagaimana penyikapan terhadap
berpendapat bahwa Muawiyah berambisi untuk menggantikan saudara sepupu Utsman bin Affan, dan bahkan ada yang berpendapat Muawiyah tidak memperdulikan surat pemberitahuan kekhalifahan yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga pada ujungnya bertemu kedua pasukan dalam tragedi Siffin. Yang kedua, bagaimana kisah Hasan setelah meletakkan jabatan dan hubungannya dengan peristiwa perang Karbala antara Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali. Dan jika pendukung kelompok Husain itu Syiah, apa alasan mereka seakan masih terawat kebencian peristiwa tersebut sampai saat ini? Oke. Baik, bismillah ya, biar tidak menumpuk. Bu Wiwit juga mungkin ada beberapa pertanyaan di YouTube Zoom ya, maaf YouTube ya, nanti kita cek sama-sama ya. Yang di Zoom dulu ya, dari Pak Yogi Satoto, tentang bagaimana penyikapan terhadap pendapat bahwa Muawiyah berambisi untuk menggantikan saudara sepupu Utsman bin Affan, dan bahkan ada yang berpendapat Muawiyah tidak mempedulikan surat pemberitahuan khalifah yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi satu hal yang harus dikelirkan bahwa penolakan Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap bukan penolakannya, keengganan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membayar Ali bin Abi Thalib itu ya bersumber dari tuntutannya ya untuk mengadili pembunuh Utsman bin Affan. Ini awal gitu ya. Nah, dia punya pendapat selagi pemerintahan dalam hal ini Khalifah Ali bin Abi Thalib belum menegakkan keadilan itu, mengadili orang-orang yang membunuh Utsman, maka dia tidak mau mengakui. Bahkan dia berjanji kalau ini dituntaskan maka tidak ada halangan bagi dia kecuali membayar. Ini kalimat pertama. Walaupun sampai kemudian di satu sisi kita imbang ya, Ali bin Abi Thalib ini memang punya karakter sendiri gitu kan. Ketika dia ingin memberhentikan Muawiyah ya, karena dia tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib, maka Ali berniat ingin memakzulkan, mengganti Muawiyah ini ya, dengan mengirimkan beberapa utusan 2 atau 3 kali ke sana. Beberapa sahabat Nabi yang masih berada pada waktu itu, semisal Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ya, itu sempat memberikan nasihat dia Ali ya, engkau boleh memecat gubernur siapapun, silakan menggantinya ya, tapi jangan Muawiyah. Muawiyah itu sudah 20 tahun berkuasa di Syam, kekuasaannya itu luar biasa ya. Jadi penduduk Syam, jadi kalau Muawiyah itu dipecat, itu yang ngamuk itu bukan Muawiyah tapi penduduk Syam. Ini pertimbangan gitu ya para sahabat Nabi. Jadi kalau Muawiyah itu diberhentikan, yang marah itu bukan Muawiyah saja, bukan keluarganya, tapi penduduk Syam, karena fanatisme mereka terhadap Muawiyah luar biasa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dan ini kepribadian masing-masing berbeda. Kata Ali bin Abi Thalib, saya akan tetap memberhentikan Muawiyah walau kana bisayf, walaupun dengan pedang. Jadi emang sudah berada di konfrontasi yang berseberangan ya, antara kedua belah pihak, dan ini masing-masing pendapat, kita tidak bisa salahkan gitu ya, karena kita kan tidak berada di tempat kejadian, kita cuma melihat dan kemudian membaca peristiwa yang dipaparkan kepada kita ya, jadi free ya. Nah, pada saat yang sama juga tadi dikatakan ya, Muawiyah tidak mempedulikan surat pemberitaan kekhalifahan yang dikirim. Sebenarnya bukan tidak mempedulikan, dia memberikan syarat. Jadi kalau terpenuhi syarat tersebut ya, dan saya mewakili keluarga Utsman katanya sebagai wali ya, wali Utsman, sebagai wali Utsman berhak menuntut balas sampai ditegakkannya hukum ya. Ketika hukum ditegakkan, maka kami akan taat. Nah, ini pendapat dia. Namun ya, Ali bin Abi Thalib punya alasan sendiri juga, dan mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman juga bukan hal yang gampang gitu ya, karena ribetnya urusan pada waktu itu dan fitnah yang luar biasa. Jadi ini kondisi. Yang kedua, bagaimana kisah Hasan setelah meletakkan jabatan dan hubungannya dengan peristiwa perang Karbala. Hasan meninggal ya, jadi hanya tidak lama setelah dia meletakkan jabatannya dan diberikan kepada Muawiyah, dia meninggal dunia. Jadi setelah itu selesai ceritanya ya.
ini sebenarnya kita akan agak kupas agak detail pada pertemuan depan ya, ketika membahas Yazid bin Muawiyah, karena sekarang kan fokus ke Yazid, tapi saya kasih clue-nya aja ya. Jadi ya ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mengangkat anaknya Yazid ya, pada waktu itu ada 5 anak muda yang sangat keras membantah ya. Pertama adalah Husain. Kalau Hasan selesai, dia udah meninggal, jadi nggak bisa dianggap lagi gitu ya. Pertama Husain ya, anaknya Ali, adiknya Hasan, Husain bin Ali. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Satu lagi Muhammad bin Abu Bakar. 5. Muhammad bin Abu Bakar tidak lama dia meninggal dunia, maka tersisa 4, yaitu Husain, lalu kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Az-Zubair. Kita kupas satu-satu. Abdullah bin Zubair ini sempat melakukan perlawanan, dan kemudian belakang dia terbunuh ya, oleh Hajjaj bin Yusuf ya, pada waktu itu, pada dekade setelah Yazid bin Muawiyah selesai. Kemudian sampai akhir meninggal dia tidak mau membaiat Yazid. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas ini mundur dari percaturan politik, kira-kira demikian, dia lebih banyak mendalami Al-Quran ya. Yang ketiga Abdullah bin Umar, mungkin ini yang paling bijak di antara mereka, dengan kalimat sederhana yang mengatakan, in ajma'an nasu ala bay'atihi bay'atuhu. Kalau orang-orang banyak membaiat Yazid, ya saya ikut, katanya gitu kan. Awalnya dia menolak, tapi kalau orang banyak membaiat dan menghindari fitnah, maka saya ikut. Nah, yang tersisa adalah Husain. Nah, Husain ini yang kemudian sampai akhirnya dia terbunuh di Medan Karbala karena dipancing oleh orang-orang Syiah untuk datang dari Madinah menuju ke Kufah. Nah, dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Kufah inilah dia kemudian dicegat di Karbala dan meninggal dunia di tempat tersebut. Ya. Apa hubungan dengan orang-orang Syiah? Jadi Syiah ini asalnya jemaah, Syiah itu kan artinya pengikut Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, awalnya mereka berpihak kepada Ali, tapi karena ketika Ali terbunuh, maka dendam mereka memburu luar biasa. Begitu juga dengan ketika Husain terbunuh ya, ini semakin menimbulkan kebencian kepada mereka. Pilihan-pilihan politik kekuasaan tadi berubah menjadi ideologi sampai hari ini. Maka orang-orang Syiah itu ya sangat membenci orang-orang yang berseberangan politik dengan Muawiyah. Maka suka dengan Ali bin Abi Thalib. Maka suka saya ingatkan ke teman-teman yang berkecimpung dalam dunia politik, itu jangan baperan gitu ya. Jadi biasa aja. Nah, jadi dalam berpolitik itu jangan baperan dan kemudian dianggap ke dalam hati, santai aja gitu kan. Santai ya, beda pilihan itu biasa ya, dan masing-masing harus saling menghormati. Ya, jadi jangan gampang soalnya karena dia beda pilihan politik dengan kita, dia jadi kafir, ya enggak begitu. Apalagi istihad politik yang bisa salah bisa benar dalam waktu yang 5 tahun gitu ya. Jadi bisa jadi apa yang kita pilih 3 tahun kemarin bisa jadi salah. Dan itu istihad kita masing-masing. Kemudian saya coba tengok ini dari YouTube. Dari YouTube ya. Dari Bu Wid. Oh, banyak sekali. Izin nanya Ustaz, apakah kisah Muawiyah ini yang menjadi latar belakang kerajaan Arab Saudi sampai sekarang ini sistem pemerintahannya monarki? Nggak ada hubungan ya. Jadi yang menganut monarki ini banyak, bukan hanya Saudi. Dari dulu ya, di Indonesia ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, itu kan monarki semua. Keistimewaan yang seperti apa yang membuat Umar dan Utsman tetap mempertahankan Muawiyah selain pernah satu masa bertemu Nabi, kesalehan dan profesionalitasnya? Iya, keistimewaan mungkin dari aspek ini ya, leadership ya, seorang Muawiyah. Jadi Muawiyah itu politikus ya, pemimpin gitu ya, yang ulung ya, sehingga dia bisa memimpin wilayah paling luas, wilayah Syam pada waktu itu. Jadi itu mungkin
alasan dua khalifah ini mempertahankan dia. Jika masa Muawiyah pernah mengirim utusan ke Indonesia, berarti benar juga kisah tentang hubungan diplomatik kerajaan Nusantara dengan daulah Islam kala itu. Iya benar, ada hubungan, gitu ya. Walaupun tidak secara kenegaraan, gitu ya. Dan suatu hal yang pasti, kerajaan Sriwijaya di Palembang itu ya pernah melakukan surat menyurat dengan Omar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Jadi jelas sekali, gitu ya. Saya juga setuju pakai sistem kerajaan. Kefakihan Muawiyah itu belajar di manakah? Apakah gurunya Nabi langsung? Ya betul. Jadi dia berguru langsung, bertemu dengan Nabi langsung, serta dengan para sahabat Nabi yang lain. Apalagi salah satu dari saudaranya, saudara yang beda ibu ya, yaitu Ummu Habibah, itu merupakan istri Nabi. Jadi dia ini ya iparnya Rasulullah. Jadi karena salah seorang istri Nabi namanya Ummu Habibah atau Ramlah bintu Abu Sufyan, itu merupakan saudara dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Berapa tahun masa kekuasaan Daulah Umayyah? Ya. Daulah Umayyah ini dari tahun 41 ya, sampai 132 Hijriah. Berapa tuh? Ada 90? Ya, sekitar itulah ya, 90 tahunan. Bagaimana perilaku ayahnya Muawiyah, Abu Sufyan dan istrinya setelah masuk Islam? Ya. Jadi begini, kedua orang tuanya ini, Muawiyah, Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah ini ya, awalnya emang adalah yang sangat masuk Islam. Tapi begitu masuk Islam, hasuna islamuhum, semua kemampuan yang selama ini dikerahkan untuk memerangi Nabi, begitu dia masuk Islam dibalik. Ya. Contohnya, pada perang Uhud, Hindun binti Utbah itu kerjaannya apa? Ya, memimpin para wanita, ya, memberikan motivasi kepada para pasukan perang, masak untuk kebutuhan mereka guna melawan kaum muslimin, Rasulullah. Hal yang sama dilakukan juga ketika terjadi perang Yarmuk, memimpin pasukan wanita, ya, memotivasi para sahabat untuk berperang, persis seperti yang dilakukan ketika perang Uhud. Bedanya, kalau dalam perang Uhud dia berjuang untuk memerangi kaum muslimin, tapi ketika dia masuk Islam, khusus dalam perang Yarmuk gitu kan, tahun ke-13 Hijriah, dia memanfaatkan segala potensinya untuk membela Islam. Ya, itu. Yang kedua, Abu Sufyan juga demikian. Kalau Abu Sufyan pada dua perang Uhud dan Khandaq pernah melawan kaum muslimin, ya, maka semua kemampuan strategi perang dan seterusnya itu dikerahkan seluruhnya untuk Islam ketika mereka berlawan dengan orang-orang Romawi dalam perang Yarmuk ataupun perang-perang setelahnya. Ya, bahkan dalam perang Yarmuk itu ya, Abu Sufyan itu dia terdepan. Ya, jadi Abu Sufyan yang sudah lanjut usia itu berada di depan, sehingga saking di depannya ketika mereka dihujani anak panah oleh Romawi, salah satu anak panah itu menancap di matanya Muawiyah. Maka di akhir hayatnya Muawiyah itu buta sebelah. Jadi emang agak jelek lihatnya. Jadi orang yang buta sebelah itu kan kalau salah satu yang ditutup kayak bajak laut gitu ya. Maka kalau jamaah lihat filmnya Umar, itu pada ujung-ujung itu kan ada Muawiyah, ada Abu Sufyan tuh. Abu Sufyan tuh yang nggak enak aja lihat. Jadi satu matanya buta ditutup kena anak panah itu dan seperti bajak laut ya. Tapi dia keislamannya bagus sampai kemudian dia meninggal dunia. Jadi intinya apa? Semua potensi yang dia lakukan, kerahkan selama untuk memusuh Islam, ketika dia masuk Islam itu digunakan untuk membela Islam. Ya. Ada lagi sebelum kita cukupkan? 9:30 dari Bu Wit, jazakallah khair katanya. Ya, oke. Apa? Baik. Ya, yang lain dipersilakan. Masih ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Happy Andi atau sudah cukup? Ini kalau mau masuk kunci di atas ya. Cukup? Cukup.
Oke, baik, kita cukupkan. Kalau sudah cukup, sisanya kalau ada yang ingin tanyakan, kita bisa share lewat grup ya. Insya Allah, ya, seperti yang sebelumnya, grup ini kita pertahankan gitu ya. Artinya proses pembelajaran kita bukan hanya lewat Zoom ini sebenarnya, tapi juga lewat grup. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saya low respon, ya mungkin saya sedang mengajar dalam perjalanan, tapi selama ini seingat saya gitu kan, tidak ada yang tidak direspon ya, dan kita bisa belajar sama-sama. Dari saya cukupkan, kita ketemu lagi di Jumat malam dalam serial mengenal ya pemimpin Daulat Umayyah di Damaskus. Ada 14 khalifah kita akan bahas insyaallah. Dari saya cukupkan, billahi taufik, saya serahkan ke Ustaz Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.